Oke, pertanyaan berikutnya yang lagi sakit. Perkenalkan nama saya Siti Rahmani Putri. Saya mahasiswa itu Winsu. Bertanya, ayah saya sakit asam urat. Jadi bagaimana caranya menyembuhkan asam urat? Tadi minum buka ada tidak harus tes. Terus pernah juga sakit gula, gula tinggi, pernah donor darah. Rupanya donor darah itu punya penyakit yang mau didonorkan. Jadi darah terkontaminasi. ayah tercampur yang punya penyakit. Oh ya, jadi terkontaminasi. Gimana? Nah, artinya saya bisa ketahuan bahwa penyakitnya itu adalah penyakit komplikasi. Bayangkan kalau di dia itu bisa menuju ke arah stroke, bahkan langsung bukan stroke ringan lagi, stroke berat. Karena penyakit tadi udah semua berhubungan dengan darah, mulai dari asam uratnya ada ya, kolesterolnya ada, darah tingginya ada, terus tadi udah cuci darah dan bahkan cuci darahnya mendapatkan darah yang sudah ada penyakitnya. Nah itu kadang-kadang maka saya selalu tidak sarankan mencuci darah. Nah kalau penyakit sudah sampai cuci darah itu biasanya saringan ginjalnya sudah mulai nggak berfungsi, artinya kurang bagus. Bahkan kalau dia sudah minum obat dokter dan sudah bertahun-tahun bahkan sudah puluhan tahun, itu bisa kemungkinan saringan ginjalnya jebol. Maka orang tersebut itu harus campur ginjal atau ganti ginjal, operasi ginjal. Maka karena dia belum jebol maka dilakukanlah cuci darah. Tapi orang yang cuci darah ketika dia minum obat dokter maka seumur hidup dia akan minum obat dokter. Betul. Karena tadi saya bilang obat kimia itu bukan solusi terbaik buat pembuangan penyakit, pembersihan penyakit. Karena obat kimia itu sifatnya hanya menghilangkan rasa nyeri, menahan tekanan darah. Apa bedanya sama pengobatan propolis? Nah, pengobatan propolis sifatnya adalah membersihkan darah, berbagai penyumbangan. Kalau darah kita bersih, maka sehat. Tapi karena penyakitnya sudah komplikasi, sudah sangat berat, maka butuh yang namanya pengobatan bersamaan antara medis dengan herbal, propolis dan media. Maka tadi bersamaan juga karena penyakitnya sudah parah, sudah penyakit berhubungan dengan darah itu tadi kategorinya sudah kategori berat, betul ya? Maka konsumsinya ini harus minimal 6 kali 20 tetes. Karena tadi ada darah tinggi, ada ini, ada ginjalnya juga. Karena proses propolis membersihkan pembuluh darahnya akan kerja keras. Jadi dia butuh banyak dan tetap konsisten juga 6 kali. Melia biangnya pun boleh dilakukan lebih dari 3 kali untuk mengimbangi. Enggak. Minum propolis semprot melebiang. Karena melebiang ini semprot di bawah lidah. Kenapa harus di bawah lidah? Karena yang melebiang rangsang adalah kelenjar pituitari. Jadi diperbaikinya kelenjar pituitari supaya produksi hormonnya kembali normal. Jadi itu yang diperbaiki. Kalau propolis sifatnya menyeluruh, jadi dia membersihkan semua pembuluh darah yang rusak. Kayak tadi diabetes ya. Maka reaksi detoksnya itu jangan kaget. Tiba-tiba misalkan kakinya tambah pekat, itu berarti dari asam urat. Tiba-tiba keringat dingin berarti ada masalah di jantung. Tiba-tiba sakit di pinggangnya, bahkan sakitnya minta ampun berarti di ginjalnya bermasalah. Yang tadi sudah cuci darah, betul ya? Atau mungkin dia keringat dingin, keringat panas, demam, karena berarti dari darah tingginya. Atau mungkin dia sering pipis, berarti dari diabetes, saking banyaknya. Tapi percayalah jika minumnya dengan dosis yang tepat, yang baik dan benar, dilakukan secara teratur 1-6 bulan, maka saya yakin banyak perubahan yang akan terjadi. Dan jika konsisten biasanya dalam 6 bulan itu bisa terjadi proses penyembuhan. Asal konsisten. Tapi balik lagi, ini hanya sebagai syariat ya. Kenapa saya yakin propolis? Karena propolis ada di Al-Quran di surat An-Nahl yang ujung min butunya syarabun makalimun awanahu fi sitaun. Akan keluar dari perutnya lebah beraneka ragam cairan, di dalamnya ada obat dan nutrisi. Nah, penelitian hasil kedokteran bahwa apa yang keluar dari perutnya lebah yaitu air liurnya. Nah, propolis ini dari air liur lebah. Nah, berarti apa? Kita harus meyakini bahwa propolis itu bukan produk buatan manusia, tapi sudah ada dari zaman dulu dan sudah dipakai, dan sekarang dilakukan penelitian berbagai macam penyakit, sudah banyak yang dibantu penyembuhannya. Maka kita pun harus meyakini, karena obat ini hanya sebagai sarana, tapi tentu yang menyembuhkan adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Maka dia harus dilengkapi dengan doa dan keyakinan bahwa yang menyembuhkan, yang memberikan penyakit adalah Tuhan.
Yang menyembuhkan, maka berdoa sama Tuhan lewat syariat propolis dan melediang dengan dosis yang baik dan benar, dengan cara pakai yang tepat, maka insya Allah dalam 6 bulan bisa dibantu. Nah kamu juga yang lagi flu, itu caranya gimana? Biasanya ada serangan virus, sedangkan propolis mengandung antivirus, maka diminum sama ditetes di hidungnya biar apa? Biar virusnya cepat meninggal dunia, bahkan dikeluarkan. Maka jangan kaget. Iya, ditetes di hidung tuh nanti keluar tuh semua tuh. Biasanya nggak pernah keluar, jadi cepat keluarnya tuh. Apanya? Apollo 11-nya. Tapi nggak apa-apa, sebentar, tetesin lagi aja 3 kali sehari. Dalam 2 hari bisa sembuh, insya Allah. Obatnya itu ya. Ada lagi?